Dari kacamata ilmu, saya sering cerita. Nabi Muhammad tuh suka dahar, suka makan. Kalau makan tuh di depan umum. Saya ulang lagi, kalau dahar itu di depan umum. Terus kalau sakit, ya kelihatan sakit. Bahkan beliau itu pernah naik onta, sama ontanya itu pas sama Sayyidah Sofia itu dijatuhkan, ya sampai jatuh betul. Singkat cerita ada sahabat yang dengan tanda kutip agak kecewa, kok Nabi saya tidak sekeren Nabi Isa. Nabi Isa itu orang mati saja bisa dihidupkan, orang sakit disuwuk terus sembuh gitu. Ternyata secara diroyah, secara kajian, yang dilakukan Nabi atau yang didesain Nabi melakukan itu keren. Kerennya adalah ada kajian diroyah atau asbabun nuzul. Saya ini jadi Nabi, setelah Nabi Isa terlalu ideal itu malah dipersepsikan sebagai Tuhan. Jadi saya, orientasi terbesar saya adalah memperlihatkan kalau saya ini manusia. Itu kalau Anda tidak mengkaji seperti itu, Anda akan janggal ketika Allah menstatuskan nabinya hanya begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, seterusnya terus illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak ngutus para rasul kecuali mereka itu apa? Mereka itu makan. Layak kuluna makan, wa yamshuna fil aswaq, dan jalan-jalan di pasar. Enggak usah diganti di mall ya. Ini kan janggal, masa misalnya Pak Rektor saja tak kasih gelar Pak Rektor itu sering marung, kan enggak keren. Inginnya kan profesor ini sering nulis, kajiannya dimuat di majalah internasional, inginnya masih seperti itu. Tapi Allah itu mensifati nabinya, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi yang makan dan jalan-jalan di pasar. Tapi setelah kita kaji, ternyata ini adalah sifatul basyariyah yang tunafi al-uluhiyah. Itu cara Nabi melawan dirinya tidak dipertuhankan. Sehingga ini keren sekali. Jadi keren itu adalah ngikuti sudut pandang. Saya pernah ketemu kiai itu khusyuk sekali. Satu hari itu sholat sunat dilakukan semua. Dia sering puasa dalail, puasa terus kecuali yang diharamkan puasa. Terus dia itu entah bermimpi entah apa, cerita pokoknya merasa solehnya itu kalah jauh sama saya. Terus sowan saya, Gus, saya ini semua ibadah sudah saya lakukan, tapi insting saya, perasaan saya kalah jauh soleh dengan jenengan. Padahal jenengan itu ya jarang sholat sunat, jarang puasa sunat. Terus saya tanya, kamu ingin dijawab jujur apa ingin dijawab pura-pura? Terus dia bilang, dijawab jujur. Itu kalau orang soleh kayak kamu semua itu tidak ada yang masuk Islam, karena dikira Islam itu mewajibkan puasa setahun. Juga dianggap Islam itu mewajibkan sholat qobliyah, ba'diyah, sampai orang tuh capek. Tapi kalau orang melihat saya kiai ngopi-ngopi, terus kadang-kadang ya jagungan Pak Fatul Wahid, terus gak jelas lah pokoknya, gak jelas pokoknya. Ya kayak Pak orang Islam di Indonesia itu kan senang ngopi-ngopi, kongkoi-kongkoi, apalagi kalau sedang takut istri kan tidak pernah pulang. Ngopi-ngopi, santai. Sampai semua masjid penuh itu, saya dulu ya pernah husnudzon tapi kecewa. Tak tanya kenapa engkau sering di masjid, kalau di rumah ada yang ganas. Kenapa sering di masjid? Kalau di rumah itu AC-nya bayar sendiri, kalau di masjid gratis katanya. Begitu juga masalah MCK dan sebagainya. Itu kasus nyata loh, bukan bualan saya, bukan. Artinya gini, berkahnya orang Islam itu sering jagongan, rileks. Orang itu kalau neliti Islam itu, kok jadi Islam itu enak gitu. Intinya kalau Islam terwakili kesolehan Anda yang berlebihan itu tidak ada yang mau Islam. Jadi soleh kayak Anda itu bahaya menurut agama. Terus dia itu tertawa-tawa. Kayaknya jenengan bener Gus. Ya enggak. Tapi soleh Anda teruskan saja karena biasa khusyuk. Kalau kamu kayak saya tidak bisa. Desainnya sudah apa beda katanya. Tapi tetap yakin bahwa kamu sama saya itu keren saya katanya. Itu teruskan katanya. Kenapa basyariyahnya Nabi, kemanusiaannya Nabi itu keren? Karena berkahnya kemanusiaan ini Islam menjadi agamanya manusia, bukan agamanya malaikat. Sehingga tiap Allah cerita orang baik itu siapa? Fasilitasnya apa? Liyukaffirallahu anhum asfa'alladzi amilu. Orang baik itu orang yang kalau salah itu
salahnya saya hapus. Dan ketika baik, baiknya tak kasih pahala. Bukan orang baik itu yang nggak pernah salah, bukan. Jadi berkahnya Nabi menjaga konstitusi basyariah ini, itu terus Islam menjadi agamanya manusia, bukan agama malaikat. Andai kan dari awal itu semua kesunatan dilakukan Nabi, misalnya Nabi selalu puasa Senin Kemis, puasa Dalail, puasa Tasu'a, Asyura, nanti ini dikira wajib. Maka dalam hadis sahih, saya pastikan ini sahih, Sayyidah Aisyah itu beliau kan ahli fikih, punya cara pandang mensifati Nabi. Yaitu beliau ngendikan, ini ada di Sahih Muslim, wa in ini di sini sesungguhnya, wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa wa yuhibbuhu khasyata ayyufrada alaihim. Nabi itu tersiksa sekali kalau enggak sholat sunat itu. Ya tersiksa sekali kalau enggak puasa sunat. Tapi beliau harus enggak puasa karena takut dianggap apa? Fardu. Sampai Nabi itu kalau ada puasa Tasu'a, Asyura ngumumkan, sekarang puasa ini sudah diganti Ramadan. Silakan yang mau puasa-puasa, yang tidak. Jadi, penafsir Al-Quran atau yang meneliti Quran itu harus tahu itu. Sehingga nanti di Quran itu ada ayat-ayat yang mensifati manusia itu sederhana. Sayyidah Maryam itu figur yang luar biasa. Nabi Isa itu figur yang luar biasa. Kata Allah, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa itu siddiqah. Orang yang sangat-sangat jujur, tidak ternodai dosa zina, dosa yang macam-macam. Tapi terusannya apa? Karena yakulanit to'am. Dua orang hebat ini itu ya suka makan. Itu kan aneh. Lah ini seorang Nabi Isa, Allah itu cara cerita karena yakulanit to'am. Ini sama-sama makan. Karena berkahnya makan tuh orang tahu. Ternyata manusia tuh selemah itu. Kita yang katanya profesor, kita yang katanya kiai besar, ternyata untuk kita hidup hanya butuh kangkung, mungkin butuh jadah, butuh gudeg. Terus kerennya di mana? Orang yang hidupnya ta'aluk sama benda-benda yang mati. Nah dengan seperti itu, Quran sukses memaklumatkan wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu lemah sekali. Saking lemahnya itu butuh sesuatu yang benda mati. Sebab itu Quran biasa ngendikan untuk nabinya, afa imma ta'u qutilan qalabtu Muhammad, apapun hebat Anda mati. Bahkan ada kemungkinan mati Anda ini terbunuh. Terbunuh itu kan kesannya agak keren, enggak jaduk, enggak sakti. Tapi itu diperlihatkan Allah supaya jelas dimerkasi Allah yang baki, yang abadi. Manusia apapun hebatnya itu dhaif, rentan. Makanya kelirunya kita kadang-kadang ngomong ini orang terhebat di dunia, ini orang nomor satu di Indonesia, orang terkuat di dunia. Sebetulnya kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kamu itu harus tawakal sama zat yang enggak pernah mati, enggak bisa mati. Kata beliau, faman tawakkala 'ala sultanin aw amirin aw kadza wa kadza fa inna ma tawakkala 'ala sultanin yamut. Kalau Anda menggantungkan hidup pada raja, presiden, rektor, sama kiai besar, sama siapapun, sebetulnya Anda menggantungkan hidup sama orang sing yamut, yang akan mati. Nah, sehingga seorang nabi itu harus selalu menunjukkan al-a'rad al-basyariyah, sisi manusia. Karena dengan cara itu nabi tidak dipertuhankan. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa Allah mensifati nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ketika mensifati Isa dan Maryam, Allah ngendikan kana yaqulanit ta'am. Saya sering cerita, mungkin saya pernah dicerita di pengajian ini. Ada kiai itu mungkin karena kelamaan ingin poligami gak kesampaian. Sebenarnya tidak hanya kiai, semuanya ada di sini. Itu kalau malam itu masakan sendiri. Pokoknya sibuk. Kadang bikin sambal terong, kadang bikin nasi goreng, pokoknya sibuk. Ada santrinya yang orang toreko janggal. Ini kiai gak pernah tahajud, makan terus, pokoknya kalau malam tuh mesti masak. Ternyata kiai ini tetap wali, tetap dekat Allah. Terus dia cerita, Jong, dalam kitab yang saya baca di usul fikih itu ada kaidah
Ini di Lubul Usul karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Saya baca, saya hafal. Ithma min mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fayalzamu minas sukun tarkul qatli wa yalzamu minas sukut tarkul qadzaf. Karena tidak ada sesuatu yang mubah yang dibolehkan Allah. Kecuali sebetulnya saat Anda lakukan itu terjadi tarkul haram, meninggalkan haram. Sebab itu Nabi-Nabi top di Quran itu yang diceritakan itu sering basariyah kayak tadi. Isa dan Maryam diceritakan kana yaqulanit tu'am. Nabi Musa lebih parah lagi. Nabi Musa itu lebih basariyah lagi. Kecilnya dirawat Fir'aun, terus hobinya itu gelut, tarung gitu. Terus delalah itu lari, buron itu, kematian. Ketemu Nabi itu ya nggak ngaji dulu dia, sementing dikawinkan dulu sama putrinya itu. Itu basariyah semua. Sehingga berkahnya Islam dibawa secara kemanusiaan. Ciri khas Islam itu adalah farah. Farah itu bahagia, happy. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Ya saya mohon dari berkahnya ngaji ini Anda akan tahu. Saya punya kitab namanya Al-Minanul Kubro. Itu di situ cerita ada wali yang sering makan sama wali sering ibadah. Ternyata yang sering makan ini walinya lebih tinggi ketimbang yang sering ibadah. Ditanya, kenapa engkau lebih tinggi? Karena saya kalau makan itu langsung syukur. Jadi alat duniawi tak jadikan syukur sama Allah karena saya bisa makan. Sementara yang sholat ini gak jadi wali-wali karena ketika sholat dipakai sarana ya Allah, kasih hidup yang mapan, kasih istri yang cantik qanaah. Ternyata salatnya dia dipakai sarana duniawi. Jadi sholatnya dipakai sarana apa? Duniawi. Gayanya sholat, tapi otaknya itu dunia. Sholat hajat lah gampangannya. Angel temen nerangno. Lah yang ini tuh Islami. Karena setiap makan tuh dia nangis, ya Allah, saya ini yang kiai besar selemah ini. Katanya saya orang hebat, saya presiden, saya kiai besar, saya rektor. Kalau nggak makan jadah ya kok lemes. Jadi itu unik karena itu dimaklumatkan wa khuliqal insanu dhaifa. Sehingga seorang nabi yang kekasihnya dibahasakan Allah afa immata au qutila, afa immata au qutila. Muhammad itu mati atau terbunuh. Nah, ini yang terakhir sebelum diskusi. Quran juga cerita jejak sejarah. Ini urusan makan lagi. Syarat jadi nabi diantaranya itu selain soleh, selain baik ini nabi loh, ada kiai nabi. Syaratnya turunannya nabi. Kalau kiai kan alhamdulillah ada Gus asli, Gus naturalisasi masih bisa dinego. Tapi kalau nabi itu memang harus turunan nabi, bawahnya harus ada yang nabi. Orang Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Orang Yahudi itu nggak percaya, orang Arab itu kan utak-utuk kayak gitu modelnya. Masa iya jadi nabi? Karena bangsa yang nggak suka baca, orang Arab itu nggak suka baca. Kok tahu ada nabi itu dari mana asal-usulnya? Itu Allah kalau cerita itu unik. Dan ini semuanya basariyah. Nabi hebat sehebat itu ternyata dari cerita basariyah. Nabi Ibrahim itu suami yang takut istri. Ketika dia menikahi Hajar itu diusir sama Sarah. Sarah ini istri pertama yang cantik. Hajar diusir. Di mana-mana kalau diusir ya lari. Singkat cerita karena beliau Nabi sama Allah itu dilarikan ke Mekah. Diusir ke Mekah. Setelah di Mekah namanya Hajar itu kan istri-istri yang baik. Tidak usah ditiru karena bahaya kalau niru ini nggak kuat. Para ibu-ibu nggak kuat, nggak usah niru. Terus setelah di Ka'bah, dekat Ka'bah ditinggal. Hanya dikasih satu ketel air sama beberapa makanan yang paling 2 hari pasti habis. Sudah punya anak Ismail masih kecil. Ketika Ibrahim pulang, itu ditanya, maksud kamu gimana? Ninggal anak dan istri di bumi yang tidak ada makanan. Yang ditanya ya makanan. Bukan nggak ada sajadah, bukan, nggak ada makanan. Setelah itu nggak jawab. Itu khasnya lelaki. Kalau nggak bisa memenuhi hajat istrinya itu nggak bisa jawab. Lama-lama
sampai ketiga terus apa Allah yang menyuruh ini? Ibrahim hanya ngangguk, manduk. Kata Sayyidah Hajar, idzan la yudhi'uni. Kalau gitu saya tidak akan disia-siakan. Singkat cerita terus dia kesana kemari menjadi Safa Marwah, lama-lama dapat Zam-Zam. Terus lama-lama Ibrahim kesana, dijak bangun Ka'bah. Ka'bah sudah ada dulu tapi belum terbangun sebagai bangunan. Itu pertama Nabi Ibrahim berdoa, ini ya juga urusan rizki. Ya Allah, Mekah itu negeri yang tandus. Tapi saya mohon semua orang tertarik sama Mekah supaya menghasilkan banyak rizki. Ya jangan biasakan banyak cuan, banyak apa, rizki. Nanti terlalu gaul. Masa iya Nabi Ibrahim bilang apa? Cuan. Nanti dikira Nabi Ibrahim ikut Gen Z kan repot nanti. Tapi yang didiskusikan pertama dengan Allah itu ya rizki. Singkat cerita terus Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah. Kemudian karena Nabi Ibrahim itu keramat, kaki yang dipakai nginjek batu itu membekas. Dan itu yang dipakai dalil Allah berargumentasi ketika orang Yahudi ragu. Masa iya orang Arab itu ada yang turunan Ibrahim? Terus Allah bilang, fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau Ibrahim pernah hidup di Mekah itu ada jejak kakinya. Dan bukti kalau Ismail tinggal di Mekah itu ada prasastinya Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya pastikan Ismail ini supaya diam di Mekah. Nah ayat seperti itu kalau Anda tidak baca tarikh itu nggak ngerti. Ayat-ayat itu adalah Allah sedang cerita bahwa Muhammad itu benar-benar turunan Nabi karena di Mekah pernah dihuni Ibrahim yang punya apa? Ismail, dan jejak artefaknya, jejak fisiknya ada di Mekah. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan makom bahasa Indonesia artinya kuburan, itu bukan. Tempat berdiri. Nah, konstruksi itu seorang mufassir harus utuh sehingga ngerti. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Peneliti tafsir atau peneliti Quran itu konstruksinya harus utuh. Sehingga ayat yang kelihatan biasa menjadi luar biasa karena manusia itu pasti mendiskusikan ekonomi. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Jadi mesti diskusinya itu rezeki. Sehingga mendiskusikan rezeki itu tidak mengurangi kesakralan nubuwah. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.